Itu jelas sekali, jelas sekali. Itu tolong hadis yang tadi jangan dipotong. Pemahaman kita yang cetek. Ayatnya sebetulnya sama, hanya menafsirkan ayatnya ini yang berbeda. Mustasnayatnya. Tapi pada saat diungkapkan hadis yang lain yang masuk dalam kategori itu kok tidak tahu. Itu saja. Lihat Al-Baqarah 186. Tolong dibuka ayatnya. Pak, oke. Wa idza. Oh, ada masalah, keliru sedikit ya. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Penuhi segala suruhanku, perintahku laksanakan, larangan dijauhkan dan beriman padaku, baru doa dikabul. Baca kitabnya sudah jelas. Jadi kalau gini pendapat pribadi. Memberikan contoh di tahlili tidak hari ke-1, 7, 40 dan seterusnya. Begitu juga masalah mungkin yang tadi ada singgungan tentang hibaan itu waktu Nabi itu Nabi nyontohkan tidak karena kita katanya harus mengikuti contoh Rasulullah. Yang beliau tanyakan ini adalah mirip. Selalu bertanya Rasulullah pernah lakukan tidak? Sementara yang dibaca berapa hadis? Untuk memahami syariat Nabi Muhammad itu tidak hanya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Begini, sudah tidak sampai di dunia saja. Kalau mengandalkan orang tua, ya dari pemalesan. Ke Kang Afnan dulu. Menjadi mafhum mukhalafah ini apa yang tidak dilakukan berarti tidak. Langsung nyerangnya saja kan? Ya, apa? Biar cepat langsung nyerang saja. Cuma beberapa amal yang tidak memerlukan niat. Contoh memandikan mayat. Tidak bisa dimiliki oleh manusia kecuali apa yang dia lakukan. Ada beberapa amal yang bisa bermanfaat meskipun tidak saya lakukan. Saya nanya dulu, jawaban Profesor bagaimana? Bisa mengambil manfaat atau tidak? Saya langsung saja, Prof. Bisa nggak? Jadi begini ya. Saya ingin tidak atau ya saja? Nanti dulu saya harus jelaskan dong, jangan begitu ya. Di dalam satu hadis ya kan ada seperti tadi kan apa itu? Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salat. Satu sedekah jariyah itu karya almarhum waktu itu. Dua waladun shalih yad'u lahu itu karya almarhum waktu itu. Ketiga ilmun yuntafa'u bih itu karya almarhum waktu hidup sampai karena itu karyanya almarhum. Ya sudah. Setuju bahwa Profesor setuju bahwa ketika orang meninggal dia bisa mengambil manfaat dari karya orang yang masih hidup. Selesai. Fima tasabbaba fihi, ya paham? Fima tasabbaba fihi, sesuatu yang dia juga ikut ambil. Satu. Kalau itu sudah setuju dengan kita. Sebenarnya itu intifah itu setuju. Cuman beliau ini memahami cuma hasad, intifah hanya pada itu saja. Intifanya pada yang Intifahnya tiga pada itu. itu saja yang ada darinya. Yang kedua, saya tadi nanggapi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu memang masyhur di kalangan para imam yang pendapatnya seperti itu. Itu didasarkan pada apakah seseorang ketika mati dan meninggalkan puasa, walinya bisa menguasai atau tidak. Maka Imam Syafi'i jawabnya itu insahhal hadis. Insahhal hadis, maka dia boleh memuasakan keluarganya yang meninggal masih punya kewajiban puasa. Itu insahhal hadis. Ternyata hadisnya sahih. Dan itu dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi Nasiru Madhabihi bahwa hadis itu sahih Bukhari Muslim. Mata wa alaihi siyam shoma anhu. Jadi berdasarkan pendapatnya Imam Syafi'i, idza sahal hadis fa madhabi, maka sebenarnya Imam Syafi'i pun itu mengakui bahwa sawabnya akan nyampe kepada si mayit. Jadi Pak, saya menanggapi Sini dulu, Mas. Itu satu. Ini saya mau Berarti Imam Syafi'i sebenarnya dengan memu'alakan kata-kata idza sahal hadis, maka dia harus dihaji, dia harus dipuasai, itu punya pandangan bahwa sawabnya pasti nyampe.
dengan kata lain, Kang Imron ingin mengatakan tolong bacanya jangan di situ saja. Ya nggak seperti itu juga. Ya kasarannya kono kan. Ada lagi Kang Imron? Nomor 2 dalam ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Itu di situ wa allaisa lil insani berlam. Lam itu lil milki, lil istihqaq. Jadi kalau dimaknai bahwa manusia tidak memiliki ya, pahala kecuali apa yang dia karyakan, Ya. dia amalkan. Tapi tidak pernah mengatakan ayat itu nafyul intifa, karya orang lain. Dalilnya banyak, hadis banyak, ada puasa, ada sedekah, ada haji, banyak ada hadis Bukhari Muslim rata-rata. Ya, cukup dulu ya. Yang selanjutnya Ditampung dulu, Ditampung nanti dulu. puyeng juga nanti. Ya. Maksudnya puyeng nampungnya, bukan puyeng jawabnya. Terima kasih karena ini terarah kepada profesor, maka silakan profesor untuk memberikan Tadi jawaban. ada Mustame yang ingin membantu. Saya. Ini dulu sebentar. Ini artinya bisa dipahami dari apa yang diungkapkan oleh Pak Ustaz siapa? Imron itu Imam Syafi'i insaf al hadis bahwa madhabi. Kalau memang hadis man mata wa alaihi siyamun falyasum an waliy, kalau memang itu sahih hadisnya, maka itu saya juga mau bilang apa lagi, silahkan. Berarti kita tidak semena-mena indah bil mayyit semau kita sendiri. Artinya harus ada aturan. Dalam Fathul Mu'in sendiri ketika ada orang mati, pendapat Imam Syafi'i bagaimana? Man mata wa alaihi salatun. Ini mungkin ya, ini namanya masuk ke teknis kan. Kita ke konten utama dulu. Ya artinya saya kan tafsir. Iya. Artinya Ke konten utama dulu. Intifa itu ada atau tidak? Sebagian Pertanyaannya tidak, seperti sebagian itu. tidak. Yang jawab jangan sampean, ini profesor. Silakan. Itu tolong hadis yang tadi jangan dipotong. Idza mata ibnu Adam inqata amaluh illa min thalath. Sudah ada istisna. Satu, sedekah jariyah, itu karya almarhum. Kedua, waladun shalihatun lahu. Yang tiga, ilmu yang tahu. Jadi kata Nabi, inqata'a amaliyah. boleh bilang boleh datang biar nyambung. Silakan. Itu inqata'a amal, terputus amalnya. Tidak pernah mengatakan inqata intifa'uhu minal ghair. Tidak pernah mengatakan. Itu tidak pernah mengatakan seperti itu. Amalnya Lalu kenapa kita melakukan hasr itu hanya pada itu? Baik. Dengan alasan intifa itu datang dari mana? Tadi Profesor sudah mengiyakan bahwa yang tapi itu boleh. Gimana? Tadi Prof Yang tiga mengatakan, itu ya, inqata amalu illa min thalath. cuma 3 saja, yang lain Ya. apa bedanya? Hadisnya sama sahihnya, sama itu amalnya. Kalau kita cerna dengan teliti, ketika seseorang masuk Islam, dia membaca 2 kalimat syahadat, itu sudah masuk bahwa dia akan bisa mengambil manfaat dari sebuah umat Islam ada di dunia. Ketika ada orang di Indonesia Allah maghfiril muslimin, dia ikut masuk karena imannya. Itu dari sejak awal sudah masuk intifa bi imanihi. Ada satu hadis. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu memerdekakan sekian budak. Kata Rasulullah bilangnya apa? Bagaimana kalau saya hadiahkan untuk bapak saya? Kata Rasulullah, in aqarra bit tauhid nafa'ahu dzalik. In aqarra bit tauhid nafa'ahu dzalik. Kalau dia mengatakan tauhid la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, maka hal itu semuanya bisa manfaat bagi dia. Itu jelas sekali. Lalu apa alasan cuma 3 hal saja? Taslim, Rob. Ini yang bertanya saya. Peserta nggak punya hak. Iya, nggak bisa begitu. Sebentar, moderator. Cukup dulu, Ustadz Imron mengatakan, dan ini sangat perbedaannya, ini sangat ya. Pada dasarnya beliau juga mengakui intifa, betul kan? Hanya dibatasi yang 3 itu. Ya. Karena ada kaitannya dengan karya almarhum. Betul. Tetapi fakta baru muncul, Prof, bahwa ternyata dalam hadis yang tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ya, tentang orang yang memerdekakan hamba sahaya. Iya, betul. Iya. Muslim masalah puasa tadi.
itu ada fakta baru lah. Nanti sedang dicari itu di mana alamatnya. Gimana tanggapan Profesor? Silakan dulu. Baik. Sekarang dari tadi para hadirin itu ya selalu membawanya hadis-hadis yang saya dengar tidak layak. Nanti dulu jangan diputus. Enggak, saya lagi geleg-geleg ini. Waktu Rasulullah menerima wahyu, para sahabat tidak boleh mencatat saja. Takut campur dengan ayat. Ya. Setelah 100 tahun pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, baru perintah untuk dicatatkan hadis itu. Yang pertama mencatat Ibnu Syihab bin Zuhri pada tahun 100 Hijriah. Maka Nabi itu sendiri bersabda, "Ma'atakum anni fa'ariduhu ala kitabillah. Wa in wafaqa kitaballah fa ana qultu. Wa in khalafa kitaballah lam aqulhu ana. Kaifa ukhalifu? Kaifa ukhalifu khaliful Quran wa hadaniyah." Bagaimana? Kata Nabi, aku dapat wahyu dari Allah. Bagaimana aku menentang Al-Quran dari apa sabda yang datang padamu? Kalau tidak cocok dengan Al-Quran, itu aku tidak mengatakan, kata Nabi. Sebab ini kan diingat-ingat 100 tahun tuh hadis. Coba sekarang cari yang qat'i dulu, ayat ungkapkan. Ya, silakan. Punten Pak Profesor ya. Kalau kita belajar tentang tarikh tadwin sunnah, itu kita dapatkan seperti yang Profesor katakan. Ya. Tapi itu fi asrin. Di zaman ketika Rasul khawatir akan tercampurnya Al-Quran Ya. dan hadis. Betul. Tapi Profesor juga coba lihat. Ada beberapa hadis juga yang Rasulullah justru menyuruh uktubu ya bisyahid. Kan dia nggak bisa nulis, nggak bisa suruh tuliskan. Itu Quran aminah al-khalaf bainal Quran wa sunnah. Karena aman dari campur aduk Quran dan sunnah. Terus kata Batul Wahyi, banyak sekali. Abdul bin Amr bin As punya nama As-Sahifah As-Sadiqah. Semua isi hadis. Dan itu dibolehkan oleh Rasulullah karena dia aman dari campurnya Quran dan sunnah. Lalu kenapa zaman itu setelah aman Quran sudah dibukukan di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Lalu ternyata sekarang dipakai zaman sekarang, nggak bisa. Kita sendiri Quran sendiri ada riwayatnya, minal Fatihah sama anas ada ayatnya, hadis juga sendiri sudah dipilah-pilah, Bukhari Muslim. Lalu kenapa dipakai untuk sekarang? Nggak bisa. Itu jangan seenaknya kita nganter-nganternya hadis dalam Quran. Demi Allah nggak mungkin Rasulullah wa ma yantiqu 'anil hawa. Itu karena kusurul fahm. Pemahaman kita yang cetek. Bukan Rasulullah yang akhirnya kalau tidak sesuai dengan Quran dibuang, tidak sesuai dengan Quran dibuang. Berapa hadis harus dibuang? Cukup Kita ya. aja pemahaman yang nggak sampai ke sana. Cukup, terima kasih. Cukup ke Satu sisi Profesor itu menginginkan ada fakta baru muncul. Ini sudah ada fakta baru, kemudian kata Profesor, coba ayatnya ada apa tidak. Kalau menurut saya tadi mengikuti jalannya diskusi ini, ayatnya sebetulnya sama, hanya menafsirkan ayatnya ini yang berbeda. Ayatnya kan sebetulnya sama, wa alaysa lil insani illa masaha. Profesor yang mengatakan bahwa seluruhnya terputus kecuali 3 berdasarkan hadis. Kemudian Ustadz Imron intifa tidak terbatas kepada 3 ini, tetapi melebar kepada yang lain juga berdasarkan hadis. Kan begitu kan intinya. Maksud saya supaya tidak melebar. Saya minta karena ada yang lain tolong jangan ulang. Ini kesempatan tamu juga nih kan bicara. Jangan bisa-bisa. Terima kasih. Ya. Katanya kan ada yang lain. Antum sudah, ini sudah, ini sudah. Saya buka sesi yang kedua untuk 3 orang penyanyi baru. Saya Satu. Belum tadi kan Mas. Kang Jatar. Kang Jatar. Kang Latif. Kang Latif dulu ya. Punten ya, Kang Latif dulu, kemudian tengah Pak siapa? Pak As'ari, kemudian
Satu. Ini minta sedikit, dibalikin sedikit nanti. Iya. Terima kasih. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sebelum saya mencoba untuk masuk kepada inti adalah bahwa saya merasa lucu ya. Kalau tadi langsung aja kan. Enggak, artinya begini ya. Enggak langsung. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a dijadikan sebagai satu justifikasi bahwa seseorang tidak berhak intifak kecuali kepada karyanya. Lah, termasuk hadis itu digunakan, itu tidak termasuk dalam ayat wa alaisa lil insan. Itu termasuk mustasnayatnya. Tapi pada saat diungkapkan hadis yang lain yang masuk dalam kategori itu kok tidak mau. Itu saja. Kemudian intinya adalah bahwa Imam Syafi'i yang masyhur dikatakan bahwa tidak sampai sawab itu kepada orang yang sudah meninggal dunia, itu khusus sawabul qiraah. Jadi tadi itu pada saat membaca tafsir Ibnu Katsir, saya bawa tafsir Ibnu Katsirnya itu nggak sampai selesai. Di sini dikatakan bahwasannya wa min hadhil ayatil karimah istanbata asy-Syafi'i rahimahullah wa man ittaba'a anna al-qira'ata la yasilu ihda'u thawabi anna al-qira'ah la yasilu ihda'u thawabi ila al-mauta li'annahu laysa min 'amalihim wa la kasbihim wa li hadha lam yandub ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu wa la hazzahum alaihi wa la arsyadahum ilayhi bi nassin wa la iman wa lam yunqal dhalika an ahadin min as-sahabati radhiyallahu anhum walau kana khairan la sabaquna ilayhi wa babul qurubat yuqtasar fihi 'ala an-nusus wa la yutasarrafu fihi bi anwa'il aqyisati wal ara. Fa amma ad-du'a was-sadaqatu fadhaka mujma'un 'ala wusulihima wa mansusun min asy-syari' 'alaihima. Ini dalam Ibnu Katsirnya ini. Diterjemahkan Kang, biar jelas. Jadi oke lah tentang masalah qiraah Imam Syafi'i al-masyhur mengatakan itu tidak sampai. Walaupun ini juga saya tidak sepakat. Sebab yang mengatakan itu Ibnu Katsir. Saya punya data. Al-Imam An-Nawawi, seorang mujtahid dalam mazhab Imam Syafi'i, itu mengatakan bahwasanya qala al-Imam An-Nawawi wa yustahabbu liz-za'ir ya'ni za'ir al-qubur ay yusallima 'ala al-magabir wa yad'u liman yazuru wa li jami' ahli al-maqbarah wal afdalu an yakuna as-salamu da'min ma thabata fil hadits wa yustahabbu an yaqra' min al-Qur'an ma tayassara wa yad'u lahum 'aqibah nassa 'alaihi asy-Syafi'i wa ittafaqa 'alaihi al-ashab. Jadi dalam riwayatnya Imam Nawawi itu nasnya Imam Syafi'i mengatakan sampai walaupun qiraah. Jadi ini kan nukilannya Ibnu Katsir. Lah, ini ya. Terus sedangkan selain qiraah, oke, berarti kita sudah blur. Yang diikhtilafkan itu masalah qiraah. Selain qiraah bagaimana? Di sini dikatakan fa amma du'a was shadaqatu fadzaka mujma'un 'ala wusulihima wa mansusun minasy-syari'i 'alaihima. Doa, sedekah disepakati oleh para ulama sampai kepada al-mauta, ada nas syari' kepada al-mauta. Syari' itu man huwa syari'? Allah wa rasuluh. Sehingga kita nggak bisa menyampingkan hadis. Dalil Al-Qur'an tentang doa, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-Qur'an Al-Hasyr itu. Terus tadi tentang hadis yang seakan-akan mengatakan bahwa hanya 3 hal itu. Padahal kalau kita mengkaji usul fiqih, mafhumul adad la yufidul hasrah. Mafhumul adad la yufidul hasrah. Cukup Kang, biar nggak kabur, ini langsung fokus. Tadi ada fakta baru lagi muncul. Ya, baru lagi. Ya, Baik. dari riwayat An-Nawawi itu ya. Dari An-Nawawi. Silakan ini lagi-lagi ke Profesor. Kira-kira yang nyerang Buya Yahya ini. Ya. Sok serang aja, enggak. Sekarang begini. Nanti dulu, ini Profesor mau jawab dulu. Yang tadi doa pasti sampai gitu kan. Maka saya bilang jangan ninggalkan ayat. Lihat Al-Baqarah 186. Tolong dibuka ayatnya. Idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Idza salaka Wa idza salaka ibadi. Fa oke. Wa idza. Oh, ada masalah keliru sedikit ya. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tidak bisa asal doa-doa saja, ada syarat itu. Ada syarat.
penuhi segala sesuatu, perintahku laksanakan, larangan dijauhkan, dan beriman padaku, baru doa dikabul. Enak bener. Pada doa dikabul itu begitu. Ada syaratnya. Makanya saya bilang saya minta ayat itu. Ada ayat. Sekarang silakan lu yang tadi itu. Mana? Ini dia. Masalah iqoroh amalu itu kan memang Nanti dulu kan saya tidak memberikan, silakan Anda ini. Sudah ini yang belum nih. Silakan. Ini puas tidak puas saya anggap cukup ya. Kalau masa nggak puas. Ya nanti dulu maksudnya ada yang lain. Ya itu ayat. Ya sementara. Sementara sama dengan saya. Ya ini kita ini kebetulan nggak tahu judulnya. Memang kita baca kutub itu memang ada dua pemahaman seperti itu. Dari Syafi'iyah juga tidak sedikit juga yang memang dari kitab-kitab muktabarnya itu yang menunjukkan bahwa sawab itu tidak sampai kepada mayit. Beberapa kutub banyak menggunakan itu, memang juga banyak yang terkait dengan qiraah. Perlu ada spesifikasi sawabul qiraah. Ya, Sawabul qiraah. Jangan betul. Kemudian dari Hanabilah ada ya bolehkan. Jadi memang dalam kaitan itu Baca kitabnya jelas. Jadi kalau gini pendapat pribadi. ya mungkin saya ungkapkan bukan bacaannya aja lah, ininya aja, nama kitabnya aja, nama kitabnya. baca kitabnya. Mana iya nama kitabnya itu. Bukan di bawah lah kitabnya. Enggak di bawah. Kebetulan nggak tahu judulnya, ini mau bicara tentang apa gitu. Jadi saya menemukan memang itu ada dua pendapat, ada yang memang sampai, ada yang tidak sampai dari para ulama. Dan saya Selesai kan ya? Dibaca. Selesai. Nah, di antaranya yang apa istilahnya yang ada konteks-konteks tadi itu bahwa itu tidak apa istilahnya tidak sampai sawab ini kepada mayit, di antaranya dalam ya kitab Imam An-Nawawi Syarah Muslim ini, kemudian Tamkinul Majmu ya Syarah Muhadzab, di sana juga ada takmilah ya. Kemudian kitab dalam ini Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah juga ada situ, kemudian dalam Al-Um yang tadi yang beliau sebutkan juga, kemudian kitab apa nih tafsir ya, Tafsir Al-Khazin. Tolong itu salah satu nasul ibarah, redaksi dari kitab ini. Teks-teksnya memang ada semuanya kan gitu. Ya coba tolong dibacakan satu-satu. Kita paham. Ya. Kita paham. Tolong bacakan kita paham. Jangan punya kesimpulan yang salah. Ya. Yang kita paham itu kira-kira yang Maunya aja, maunya terserah. ya. Kita bisa paham itu nanti. Iya, terserah gampang. Ya. Nanti maunya. Ini waktunya terlalu pepet. Masih panjang. Ya, Tadi dulu. Penting Sudah beri kesempatan yang lain tadi. Sholat tadi ya. Dalam Al-Fazil Tadi kita sudah bersepakat bahwa selesai jam 1. Sholatnya jam 1 kan nggak apa-apa sih. Biar nggak kacau. Jam satu nggak apa-apa. Imam Al-Fazil ini dalam Juga biasa sholat tafsirnya, tepat waktu. wal masyhur min madhhab Syafi'i anna qira'at al-Qur'an la yasilu lil mayyit sawabuha. Itu diantaranya. Artinya ada nggak nas itu yang membantah bahwa selain kiroat Imam Syafi'i tidak sampai, ada nggak? Kalau nggak ada, sampean harus sepakat dengan ini. Kalau yang dicari dalam forum ini adalah tolakul haq. Ya. Terus yang kedua itu kan bahasnya wal masyhuru. Ya. Yang ingin Ya, tadi yang ingin sampean katakan apa, sok silakan. Lewat moderator. Saya hanya menyampaikan, jadi beberapa kitab, tadi kitab Syafi'i yang menunjukkan itu, terlepas dari keterangan-keterangan itu, gitu. Nah, kemudian juga tadi adanya mazhab yang lain yang menunjukkan bahwa itu sampai, gitu. Tidak sampai kepada vonis apakah ini pokoknya ditolak, tidak demikian. Artinya gitu. sampean itu telah sepakat bahwa ini persoalan adalah persoalan khilafiyah. Itu saja dulu. Betul. Titik. Ada sanggahan atau tidak ke Ustadz Yahya atau ke Profesor? Saya punya satu. Nggak ada. Anda itu sudah tadi ngomong. Sekarang Yang lain itu dulu. Cari dulu. sebentar, Ustadz Yahya ingin memberikan tanggapan.
Silakan. Saya rasa begini, moderator. Karena ini tidak ada yang nyerang kemari ke saya, itu hak saya menjawab, bukan dia. Ya. Kecuali ada yang nyerang dia jawab. Ini ada yang nyerang dia. Saya ingin netralisir. Yang ada mungkin Untuk tadi yang pakai peci hitam, peci ini tadi kan pertanyaan ini kan tidak mengarah ke siapa-siapa, hanya sepakat saja. Terima kasih atas kesepakatannya. Untuk yang itu waktu istrinya wafat, ini langsung saya mengatakan itu ya. Siapa yang pintar jawab lah itu. Memberikan contoh di tahlili tidak hari ke-1, 7, 40 dan ada seterusnya. Begitu juga masalah mungkin yang tadi ada singgungan tentang hibaan itu waktu Nabi itu Nabi nyontohkan tidak karena kita katanya harus ikuti contoh Rasulullah. Itu aja barangkali ya. Kalau seandainya dikasih hujah nanti minta Quran terakhir. Beliau tadi sudah jelas. Quran beliau yang beliau bawa untuk ihya ushawab tidak nyambung, sudah kita jelaskan nggak nyambung, ditinjau dari berbagai aspek pemahaman usul nggak nyambung. Itu sudah dianggap Quran hujahnya beliau. Ini yang harus kita tegaskan dari awal. Waktu Ustaz Dr. Imron mendatangkan hujah minta Quran, mendatangkan hujah dari Quran. Dipikir hadis Nabi sudah ada nilainya. Ini adalah satu kesalahan. Adapun yang lainnya, ini ada catatan-catatan kecil, masya Allah. Jadi bahasa provokasi keluar lagi waktu Allahumma ausil thawaba. Itu hak prerogatif Allah. Gak usah diatur Allah. Jadi memahamkan berdoa itu adalah perintah. Biarpun kita mengatakan Allahumma atau ifir itu kan sihatul amr. Itu bukan kita merintah Allah. Ausil sama, gak ada beda. Tapi bahasa provokasi ngatur Allah ini. Nah ini bahasa provokasi ini yang harus dihindarkan dalam masyarakat itu. Gak bisa seperti itu. Sama Allahumma ausil juga berdoa. Allahumma sil thawaba. Ini bisa masalah bahasa beliau saja yang provokasi itu. Langsung baik. ke yang Baik, kemudian ini karena kita ada menaik. Baik, adapun masalah itu, kemudian yang beliau tanyakan ini adalah mirip. Selalu ditanya, Rasulullah pernah lakukan tidak? Sementara yang dibaca berapa hadis? Untuk memahami syariat Nabi Muhammad itu tidak hanya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, tapi juga apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, juga ikrarnya Nabi Muhammad, dan itu dipahami oleh para ulama mujtahidin. Dan ini sudah dibahas. Ibnu Taimiyah yang mengatakan, bukan siapa-siapa, kami mengatakan kami tidak mujtahid. Berkuan kecuali Profesor Salim Bagri langsung ke Al-Quran biarpun tadi salah. Kita tidak. Langsung ke Al-Quran biarpun tadi salah. Kita tidak. Kita tidak mujtahid, tidak. Kita hanya ikut ulama. Ibnu Taimiyah yang menjelaskan. Ibnu Taimiyah dalam fatwanya ditanya, ini fatwa Ibnu Taimiyah. Wa su'ila rahimallahu ta'ala an qouli ta'ala wa alaysa al-insani illa ma sa'a. Laysa fil ayat wala fil hadits. Ayat dan hadis itu yang kenal Ibnu Taimiyah. Kemarin yang enggak setuju dengan ini karena min ahlil bid'ah, itu adalah ahli bid'ah, bukan kami. Bukhari Muslim, Al-Qur'annya jangan hadis terus. Al-Qur'annya beliau enggak nyambung tadi. Bagaimana? Allah taziro wasiratu akhra dari gimana? Tidak nyambung gimana? Wa Allah taziro itu bicara subhanallah. Baik. Kuatkan hujah yang disampaikan profesor. Dia minta ayat. Ketika ayat disampaikan, dia mengelak. Matan atau kenduri kematian menurut mazhab Syafi'i. Ini kan provokasi. Syafi'i wa man tabi'ahu ma anna al-qira'ata la yasihhu ihda'u thawabiha ila al-maut. Anna al-qira'ah. Sekali lagi. Anna al-qira'ata la Di sini khilafiyah tetap ada. Ya. Jadi kesimpulan keputusannya saya tetap tidak sampai. Yang lain sampai, itu haknya sudah. Seburuk-buruk perkara keagamaan yang diajarkan, yang tidak pernah Rasulullah ngadakan, itu dikatakan adalah bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini hadis Nabi. Kalau kalian nolak, terserah ya. Jujur. Akan tapi alhamdulillah fil akhir ini adalah masalah khilafiyah. Jadi besok insyaallah ya Ustaz, antum minta tolong antum. Kalau antum dengar orang yang mengatakan bid'ah Ustaz, antum kalau dengar ada orang mengatakan tahlilan apa menyampaikan sawab ini bid'ah, antum yang nangani Ustaz. Kita harus samain Ustaz.